Orang gemuk dengan berat lebih dari 600 pon telah mati 3 hari tapi tidak ada yang peduli. 6 petugas pemadam kebakaran bersiap untuk membawanya ke kamar mayat. Mulut mereka berteriak 1, 2, 3. Tiba-tiba terdengar kentut. Membuat ke-6 petugas pemadam kebakaran tertawa hingga tidak ada energi. Semua orang bergiliran menebak apakah itu suara yang dibuat oleh pihak lain atau tidak. Setelah saling bertanya, mereka menatap ngeri pada tubuh yang terbaring di tempat tidur. Kepala pemadam kebakaran buru-buru mengambil denyut nadinya. Menemukan bahwa pria gemuk itu masih memiliki jejak kehidupan tetapi sangat lemah. Mereka segera mendobrak tembok di luar rumah untuk membawa pasien ke rumah sakit. Dokter merasa tidak berdaya untuk pasien obesitas dengan berat lebih dari 600 pon. Peralatan pencitraan resonansi magnetik rumah sakit memiliki batas berat maksimum 450 pon. Sangat jelas bahwa pasien ini telah melampaui batas yang diizinkan. Karena dokter tidak ingin mempengaruhi reputasi rumah sakit. Jadi para dokter harus membawanya untuk pencitraan resonansi magnetik. Tapi bagaimana menempatkan pasien obesitas di mesin membuat dokter sakit kepala lagi. Dokter wanita mencoba mendorong ranjang pasien tetapi tidak bergerak sama sekali. Jadi ia harus memanggil beberapa dokter dan perawat lagi untuk membawanya dengan hati-hati ke mesin penguji. Setelah beberapa saat memeriksa, parameter tubuh pasien semuanya normal kecuali batas berat badan. Pada waktu semua orang ragu-ragu, maka pasien gemuk tiba-tiba tersadar. Dia segera menarik ventilator di mulut dan mulai berteriak-teriak. Bersamaan dengan perjuangan sengit pasien, mesin pencitraan resonansi magnetik tak bisa menahan berat tubuhnya. Ada suara, ranjang patah jadi 2. Dr. House, setelah mendengar informasi itu, sangat marah, bolak-balik di kantor. Mesinnya juga rusak olehnya. Hari ini, kita paksa mencari tahu penyakitnya. Dr. House mengatur agar dokter wanita memeriksa gula darah dan organ dalamnya. Dokter wanita berdiri di sini untuk memeriksa, dan pasien gemuk itu berbaring di ranjang pasien mengeluh. Saya telah ke lebih dari 300 rumah sakit. Setiap dokter mengatakan saya sakit. Tetapi mereka tidak dapat memeriksa apapun, jadi kalian juga seperti itu. Pasien terus meminta untuk bertemu dengan pemimpin rumah sakit. Tanpa pilihan lain, Dr. House harus menemuinya secara langsung. Berbaring di ranjang rumah sakit, dia baik menikmati makanan yang disediakan oleh rumah sakit, maupun mengeluh bahwa makanan rumah sakit tidak enak, dan meminta Dr. House untuk membebaskannya dari rumah sakit. Dia bilang dia lebih suka tersedak sampai mati karena memakan babi panggang. Juga tidak ingin menderita di rumah sakit. Dr. House gagal membantah pasien, setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadapnya. Menemukan bahwa pasien hanya obesitas, selainnya semuanya normal. Jadi mereka harus mengatur agar dia dipulangkan. Saat keluar dari rumah sakit, pasien bersemangat banget. Sekaligus bersenang-senang mengobrol dengan perawat. Dia berkata setelah dia keluar dari rumah sakit, dia akan mendaki gunung dan terjun payung. Belum berkata selesai, pasien obesitas mulai merasa pusing setelah berdiri, dan jatuh di pintu kaca rumah sakit. Sungguh menakjubkan, hanya 1 hari ia hampir ingin menghancurkan rumah sakit ini. Dr. House mengandalkan hal pasien, menghilang arah dan kapasitas yang seimbang untuk mendiagnosis. Kemungkinan besar dia menderita neurofibromatosis. Tapi karena pasien terlalu gemuk untuk melakukan fungsi lumbal, jadi dokter harus membuat lubang kecil di kepalanya untuk mengeluarkan cairan cerebrospinal. Pasien obesitas berbaring di ranjang rumah sakit sama sekali tidak sadar. Tiba-tiba dia mulai berteriak keras. "Kamu telah membutakan mataku. Aku tidak bisa melihat apa-apa lagi." Dokter ingin menstabilkan suasana hatinya. Butuh 6 orang untuk memeluknya rata-rata untuk menyuntiknya dengan obat penenang. Namun hasil tes cairan cerebrospinal tidak menunjukkan adanya kelainan. Dr. House menyuruh dokter wanita untuk terus memeriksa gula darahnya. Tetapi pasien obesitas setelah mata tidak bisa lagi melihat, benar-benar kehilangan kepercayaan pada dokter. Menolak untuk menerima pilihan pengobatan apapun. Bahkan menggulingkan semua obat yang dibawa dokter. Dr. House, setelah mengetahuinya, amarahnya muncul kembali. Dia mengambil botol obat dan paksa pasien untuk meminumnya. Saat tidak sengaja melihat warna kuku pasien, ada yang tidak beres. Dia segera meminta dokter wanita untuk mengatur ronsen untuk tangan pasien. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, ternyata pasien obesitas tersebut mengidap kanker paru-paru. Sel kanker sudah pindah ke kelenjar getah bening,
tidak bisa diselamatkan lagi. Dia hanya memiliki 2 bulan lagi untuk hidup. Setelah pasien obesitas mengetahui informasi ini, ia berkata, "Saya belum pernah merokok. Hidup selalu tidak adil." Di kamar rumah sakit, siluet kesepian pasien obesitas membuat semua orang merasa patah hati. Anjing ini membantu seorang pria di kursi roda. Tapi tepat waktu perawat bersiap untuk mengambil darahnya untuk pengujian, dia menemukan darah pria ini berwarna biru. Hal ini membuat perawat panik banget. Setelah bertanya ke Thailand, Dr. Mai